Berbeda dengan Friska Womsiwor, Marinus Wanewar adalah pemain yang lebih bergerak sebagai target man. Gaya permainan yang mungkin sedikit berbeda daripada pemain depan lainnya yang dimiliki oleh Persipura Jayapura. Iya, postur tubuh dari Marinus juga sangat ideal ya untuk duel udara. Oh, umpan berbahaya dari Novian Dani. Elio Martins yang dituju tadi. Masih ada heading penting yang dilakukan di jantung pertahanan tadi untuk menggagalkan upaya tekanan dari PSTNI. Umpan yang tidak terarah dilepaskan oleh Manahati nampaknya, memberikan tendangan gawang bagi Persipura Jayapura. Belum terlalu terlihat dominan penampilan Manahati Lestusen. Biasanya kelihatan dia ya di lini tengah. Ya. Sering sekali dia kuat dalam possession. Dia menghadapi lawan berat, Nelson Alom, ada Ishak Wanggai, Osvaldo Hai yang ada di posisi tengah, dan kelihatan sudah mulai bisa untuk mengimbangi permainan dari PSTNI. Lini gelandang dari Persipura. Iya. Saat disayangkan, sebelum kick off saya ingin melihat duel antara Manu Wanggai menghadapi Manahati di sektor tengah, namun sangat disayangkan Manu Wanggai harus kembali absen akibat cedera yang dia alami. Bukan musim yang bagus ya untuk Manu Wanggai, karena dia cukup sering menderita cedera dan harus absen. Kalau dalam keadaan fit, Manu Wanggai adalah salah satu pemain gelandang bertahan terbaik Indonesia dengan kemampuan luar biasa, dan kali ini Zerzuri mencoba memberikan passing ke belakang kepada Franklin Anzite. Abdul Lestaluhu juga belum banyak memberikan umpan-umpan khasnya, mendapatkan hadangan dari Tipa dan juga Luis Cabes tadi. Leal ke belakang kembali kepada Yo Jae-hun, pemain dengan penampilan salah satu yang terbanyak di Gojek Traveloka Liga 1, tidak tergantikan sejauh ini di musim 2017 ini bagi Persipura Jayapura. Dan sudah beberapa musim ada di Persipura, menjadi andalan terus. Pemain Persipura juga sudah memanggil dengan sebutan Kakayo ya. Sempat berpindah sesaat menuju Bali, namun nampaknya memang hatinya terus berada di Papua bersama Persipura. Dan kali ini pergerakan dari Osvaldo Hai. Untuk pertama kali terlihat aksi khas dari Osvaldo Hai, namun terbendung dan ada space yang coba dimanfaatkan oleh Novian Dani yang terhenti oleh genangan air tadi, memberikan kesempatan recovery bagi backline dari Persipura Jayapura. Jajar Mukti, Ahmad Novian Dani. Ini sebenarnya cukup unik ya, di lapangan yang tergenang ada di situ, tapi justru bola lebih sering diarahkan ke situ oleh kedua tim. Pergerakan dari Elio Martins tadi, sepakan jarak jauh yang berada di atas gawang dari Yo Jae-hun. Diberikan kebebasan dan kesempatan tadi Bruno Elio Martins untuk bisa memberikan tekanan dari sepakan luar kotak penaltinya. Cukup sering Bruno Martin ada di luar kotak penalti dari Persipura, sehingga ini yang mungkin membuat crossing ataupun umpan-umpan ke dalam kotak penalti menjadi agak susah untuk dimaksimalkan oleh para pemain PSTNI lainnya. Nelson Alom tadi. Luis Cabes kali ini bermain di area central midfield. Oh, terhenti passingnya. Yang dituju adalah Ishak Wanggai tadi. Kerja keras Ishak Wanggai untuk bisa memenangkan possession bola. Ruben Karasanadi masih tanpa gol memasuki menit ke-24 di Stadion Patriot Bekasi. Marinus Wanewar, ada peluang bagi Luis Cabes, melebar. Boas Solosa kali ini, pergerakan dari Boas Solosa dihadang dengan baik dan sangat cerdik tadi, mencari kontak, mendapatkan keuntungan. Abdul Lestaluhu bagi PSTNI. Ya, harus berduel dengan rekannya sesama timnas ya, Boas dan Abdul Lestaluhu. Menarik, ini Boas sudah bertukar posisi dengan Osvaldo Hai. Sepanjang musim, Boas Solosa menjalankan peran yang sedikit berbeda. Dia mulai menjadi bapak asuh bagi anak-anak muda dari Persipura Jayapura, bagi Marinus, bagi Friska di sana, dan juga bagi Osvaldo Hai. Baru 9 gol yang dicetak oleh Boas. Ini bisa jadi merupakan musim terseret ya bagi Boas. Tapi perannya di Persipura memang sudah agak berubah. Betul. Sebagai kapten, lalu di lapangan juga dia tidak menjadi target man, lebih kepada pelayan, sehingga pemain-pemain lainnya yang bisa mencetak gol.
pelayan dan juga decoy ya, pemancing pergerakan bagi para pemain bertahan lain dari tim lawan, karena memang Boas bisa beroperasi tidak hanya sebagai pemain di area sentral namun juga di sayap, terkadang juga floating. Ini membuat central defender sangat terbingung-bingung dengan pergerakan dari Boas Solosa yang di musim ini berubah menjadi raja asis dengan torehan 13 asisnya. Boas Solosa kembali mencoba menyuplai bola, tadi ada miskomunikasi di jantung pertahanan dari PSTNI yang hampir saja berubah fatal tadi. Mulai ada tanda-tanda perbaikan, mulai ada tanda-tanda bahwa Persipura menunjukkan kualitas penampilan mereka yang mulai membaik memasuki menit ke-26. Dan sudah cukup ini ya, sudah cukup bisa ditebak ya serangan dari PSTNI. Tidak bisa hanya mengandalkan Novian Dhani dari sayap kanan saja. Sudah mulai bisa ditebak sehingga Ruben Karel Sanadi ataupun pemain lainnya juga sudah bisa memotong dengan cukup bagus. Kembali terbebas Ruben Karel Sanadi. Coba lewati kejar Mukti, umpan tiang jauh, lalu panjang bagi Boas Solosa. Overlap hingga masuk ke dalam kotak penalti, hingga garis pertahanan terakhir dari PSTNI, Ruben Karel Sanadi. Ketika menghadapi Arema, Ruben Karel Sanadi juga ya yang mengirimkan umpan yang disundul oleh Marinus untuk gol ketiga. Di sepanjang musim ini, Ruben Karel Sanadi menjadi mimpi buruk bagi Arema FC di Kanjuruhan, mencetak gol dan juga mengirimkan assist kala itu. Dan di laga yang baru saja mereka menangkan dengan skor 3-1 di Stadion Mandala juga bermain sangat-sangat memukau. Nelson Alom masih tampil dengan gaya sabar, melakukan passing-passing pendek. Luis Cabes dan kawan-kawan. Nelson Alom kali ini vice captain dari Persipura Jayapura. Mauricio Leal